Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, gimana kabarnya kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudah semuanya, dipermudah segala aktivitasnya. Yola, film ini menceritakan tentang Nick Whale, seorang pria yang bekerja sebagai pengawal pribadi di Las Vegas. Dia sangat jago berkelahi, tapi punya kebiasaan buruk yaitu judi. Ya, dari situlah hidup Nick menjadi kacau. Ia harus menghadapi banyak musuh sambil berusaha mengumpulkan uang agar bisa meninggalkan Las Vegas dan mulai hidup baru. Bayangin, kerjaannya bodyguard, mukanya sangar, berantemnya kayak nggak capek, tapi hatinya rapuh karena judi. Hari ini kita bahas aksi yang ngajarin kalau musuh terbesar kadang bukan orang lain, tapi diri sendiri. Oke, tak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya, yaitu Wild Card. Waktu di tempat kami aturkan, kula sumanggaaken, monggo. Di awal film kita langsung diperkenalkan dengan Nick Cak Botak, seorang pekerja sebagai pengawal sekaligus konsultan keamanan. Malam itu Nick tengah menikmati jamu di sebuah warung. Tak lama dari itu muncullah seorang wanita yang sangat cantik. Sebut saja Doris atau nama samaran yaitu Ratiem. Just give me a name. Oh, bos. Namun suasana jadi berubah ketika pacarnya datang menghampirinya. Sebut saja Osgood atau nama samarannya Cakno. Om-om itu mengajak Doris Ratiem menikah dan pindah tempat tinggal demi mengembangkan bisnisnya. Akan tetapi Doris Ratiem menolaknya karena ia ingin bersenang-senang dulu tanpa ikatan satu sama lain. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba Nick Cak Botak menarik tangan Doris Diem dan mengejaknya keluar. Sontak pacarnya Osgood pun marah dong. Situasi semakin panas ketika Nick Cak Botak menjambak rambut Cakno dan ternyata rambut itu palsu. Melihat bagian depan kepala Cakno, Osgood yang botak seperti dirinya, Cak Botak pun ngakak, wah kita sama John, kita sama. Doris Diem yang malu menarik pacarnya lalu pergi. Namun ketika mereka sudah di luar, Cak Botak Nick kembali muncul dan terus mengejek Cakno Osgood sehingga lelaki itu hilang kesabarannya. Terjadilah pertengkaran hebat antara Cak Botak dan Cakno untuk mengajaknya duel. Tak banyak kata, Osgood Cakno langsung menghajarnya sampai tersungkur. Doris Diem sangat kagum dengan keberanian kekasihnya, Zik. Osgood? Keesokan harinya, Nick Cak Botak pun menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu kerja. Di sana ia sudah ditunggu temannya dan ingin membacakan beberapa laporan. You, Nick, even once, Nick, hearts of their enemies or the weak. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda dari Tibet bernama Cirus atau nama samarannya Lei. Ya, ia mendapatkan informasi dari seorang klien untuk menemui Cak Botak Nick ini dan ingin menyewa jasa pengawal pribadinya. Pemuda itu mengaku sebagai jurol yang sangat handal yang kaya raya dan ia ingin dikawal berkeliling kota Vegas. Awalnya Cak Botak Nick menolak karena capek. Tetapi setelah tahu cicilannya banyak yang belum lunas, ia pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Setelah pertemuan singkat itu, Nick Cak Botak lalu pergi ke sebuah nasi padang untuk sarapan. Namun saat mau masuk, muncullah Osgood dari belakang. Disinilah terungkap bahwa perkelahian semalam hanyalah settingan. Wah, luput rek tua serui. Ternyata ia melakukan itu agar Doris Ratiem semakin mencintai Osgood atau Cakno. Wah, luput. Sebagai tanda terima kasih, Cakno Osgood memberi $1.000. Meski tarif yang disepakati hanya $500, Osgood memberi lebih karena telah membuat Doris Ratiem mencintainya apa adanya. Asik. Dengan penuh bahagia dan senang, Nick Cak Botak pun menolaknya karena ia sangat bahagia sekali karena telah membantu rekan temannya.
love you, man. Sesampainya di dalam warung, Cak Botak disambut oleh pelayan bernama Rosi, sebut saja Yuna, teman lamanya Cak Nik yang selalu membuatkan minuman favoritnya. Sambil menikmati sarapan, Cak Nik bercerita sedang berjuang mengumpulkan uang sebanyak $5.000 agar bisa pensiun di sebuah pulau tropis. Namun sayangnya tabungannya yang masih kurang $599 juta lagi. Tak lama kemudian Rosi Yuna menerima panggilan dari Holly yang ternyata adalah teman dekat Cak Nik. Rosi Yuna menyampaikan kalau Holly meminta Cak Botak untuk menemuinya. Tak berpikir panjang, Cak Botak langsung menuju rumah Holly. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat kondisi temannya yang babak belur. Holly pun langsung memeluknya dengan suara lirih. Holly menceritakan kejadian mengerikan yang menimpanya. Jadi di malam sebelumnya ia pergi ke Hotel Golden 5 untuk memijat seseorang kaya raya yang masuk angin greges warang. Namun ketika hendak pulang, Holly dicegat dan diajak pijat, namun karena dia capek ia pun menolak. Karena penolakan itulah ia disergap oleh pria misterius bersama anak buahnya. Mereka memukuli dan memperkaos Holly dengan kejam sebelum membuangnya begitu saja di depan rumah sakit. Holly yang trauma ingin menuntut pelaku ke pengadilan, tetapi ia tak tahu siapa sebenarnya dalang pria itu. Ia pun meminta bantuan Cak Nik yang dikenal banyak memiliki channel termasuk dengan para mafia di Vegas. Mendengar kejadian di Hotel Golden 5, Cak Nik pun marah dan kecewa karena sebelumnya ia selalu mengingatkan Holly untuk menghindari area kekuasaan mafia tersebut. Cak Nik lalu mengingatkan kembali awal datang ke Vegas dan ditawari bergabung dengan seorang mafia pengusaha bernama Alex. Namun Cak Nik menolak karena memiliki prinsip membunuh hanya keinginannya sendiri, bukan membunuh karena disuruh orang. Sejak saat itulah mereka menjalani hari di Vegas dengan menghindari berurusan dengan mafia. Namun meski awalnya menolak dengan alasan tidak punya kenalan di hotel tersebut, dalam hati Cak Botak merasa kasihan dan iba. It always pisses me off, man. Shit, I mean, when I came to this town, baby himself tried recruitment. I don't know. Di tengah perjalanan pulang, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Kemudian Cak Nik pergi ke gedung Golden 5 dan menemui Millicent, seorang petugas hotel yang dikenal lihai dalam mengumpulkan informasi. Karena ia masih sibuk, ia pun meminta Cak Botak Nik ketemuan di warung gacuan saja. Setelah selesai bekerja, Millicent dan Cak Nik makan gacuan bersama sambil membahas orang yang dicari oleh Cak Nik. Dari percakapan itu, Millicent mengungkapkan bahwa dalang dalam kejadian tersebut adalah Danny dan Marco, anak dari mafia Italia yang sangat berkuasa di Las Vegas. Ia pun memperingatkan Cak Nik agar tidak ikut campur karena mafia itu terkenal kejam dan sangat berbahaya. Mendengar penjelasan tersebut, Cak Nik mulai ragu. Ia tidak ingin terlibat dalam urusan yang bisa menyeret ke masalah besar. Akhirnya ia memutuskan untuk berbohong kepada Holly dan mengatakan di telepon bahwa dia gagal menemukan identitas pelakunya. Namun Holly yang sangat mengenali Cak Nik dengan baik tahu kalau dia sedang berbohong. Dengan nada kecewanya, Holly mengingatkan bahwa selama ini ia selalu membantu Cak Nik saat kesulitan dan sekarang giliran Cak Nik yang harus membalas budi. Hal itu pun membuat Cak Nik jadi nggak enak sungkan ke Holly kalau tidak membantunya. Another human, right, Nikki? She struck out, Holly. Couldn't find out a thing. Hit bottom. Who climbed down there and found you? Malam harinya, Cak Nik menjalankan tugasnya sebagai pengawas Cirrus Lei sesuai kesepakatan yang ia menemani pemuda itu berkeliling Vegas. Mereka mengunjungi berbagai tempat hiburan malam. Meskipun sebenarnya Cak Nik tidak terlalu suka karena dosa, ia harus tetap bersikap profesional dengan pekerjaannya yang menuntut demikian. Saat malam semakin gelap, Cirrus mengajak Cak Botak pergi ke kasino
Cakno Golden 9 untuk mencoba keberuntungannya. Saat Cak Nick mengawal dari belakang, datanglah seorang karyawan yang bernama Cassandra yang juga merupakan temannya. Sontak ia heran melihat wajah Cak Nick yang murung. Namun Cak Nick hanya tersenyum dan diam mengatakan bahwa ia sedang baik-baik saja. Padahal pikirannya masih dipenuhi rasa bersalah dan gak enak kepada Holly. Setelah lama berpikir, akhirnya Cak Nick memutuskan untuk membantu Holly bagaimanapun resikonya. Ia pun berpamitan kepada Cyrus meski jam kerjanya belum selesai. Tak lama ia sampai di rumah Holly dan langsung menyebutkan nama Marco, pria yang selama ini berhubungan dengan para mafia. Ia berencana untuk sekedar memberi peringatan agar masalah tidak semakin besar. Ternyata sejak awal Holly tidak berniat kasus ini dibawa ke pengadilan. Ia justru ingin balas dendam kepada Marco dan anak buahnya atas kejadian penderitaan yang ia alami. Dengan terpaksa Cak Nick pun menyetujuinya. Tanpa berpikir panjang, Nick langsung menuju kamar hotel Marco. Dia menyamar sebagai teman dari Alex. Alex adalah seorang mafia yang dulu pernah mencoba kerjasama dengannya. Karena nama Alex cukup disegani, Cak Nick botak pun berhasil masuk dengan mudah. Di dalam kamar ia mendapatkan Marco yang baru selesai mandi. Tanpa basa-basi, Cak Nick botak langsung menyinggung soal perlakuannya terhadap Holly dan meminta Marco untuk meminta maaf. Namun Marco sayang menolak dengan mentah-mentah. Kemudian Marco menawarkan uang agar tidak ikut campur urusannya. A peach of a guy. You're the best. Well, isn't if I believe you? Ketika Cak Nick menolak, tiba-tiba Marco menyuruh pengawalnya untuk menghabisi Cak Botak dan terjadilah setelah ia berhasil dan meninggalkan kamar hotel tersebut. Di luar sana, Cak Botak menyarankan Holly kabur dari kota sebelum para mafia mencarinya. Ia pun membagi rata uang hasil perampasan itu agar Holly bisa mulai hidup baru di tempat yang sangat jauh dari perkotaan ini. Lanjut, Cak Nick pun langsung merayakan kemenangannya dengan penuh suka-suka dengan berjudi. Wah, inilah awal kehancuran Cak ini. Namun sebelum menukar poin yang menjadi uang, Cak Nick mendadak berubah pikiran. Ia merasa $1,5 juta tidak cukup untuk hidup 5 tahun ke depan di pulau impiannya. Dengan sangat ambisius, ia mempertaruhkan semuanya dalam satu putaran terakhir. Sayangnya nasib tak menghampirinya. Kakak Sandra yang jadi bandar membuat Cak Nick kesal karena kalah dalam hitungan detik saja. I was getting awful heavy. It's just like we start, Cass. Akhirnya Nick pun kalah. Semua uangnya lenyap seketika, membuat ia kembali jatuh miskin lagi. Dalam keputusasaannya, Cak Botak makin gila minum lem tikus hingga ia jatuh pingsan tersungkur ke bawah. Singkat cerita, Cak Nick terbangun dan diselamatkan oleh Cyrus. Di sana Cyrus akhirnya mengatakan kebenarannya. Ia sebenarnya bukan seorang penjudi, melainkan ahli komputer muda yang sangat kaya raya karena penemuannya. Meski kaya raya, hidupnya dipenuhi ketakutan karena sadar bahwa uang tak selalu bisa menjamin keselamatannya. Ia mengetahui seluruh latar belakang Cak Nick dan tujuan sebenarnya menyewanya adalah agar ia bisa belajar menjadi sosok pemberani seperti dirinya. Bahkan Cyrus berjanji akan membiayai liburan Nick dan melunasi paylaternya jika bersedia mengajarinya menjadi jagoan. Namun permintaan itu ditolak oleh Nick. Being rich. Most recently last night. Why do you think? Tak lama dari itu, ia meninggalkan ruangan VIP dan kembali menenangkan diri sambil minum ciu. Asik. Tak lama itu, kemudian anak buah Marco datang dan memaksanya keluar. Dalam keadaan emosi karena rungkat semalam, Nick kembali bertarung. Sialnya lagi, kali ini Marco membawa 10 orang sekaligus untuk mengeroyoknya. Meskipun begitu, Nick berhasil melumpuhkan mereka, membantai semua hanya dengan tangan kosong saja. Iki lo deloken lakone nyok.
Belum sempat bernafas lega, datanglah anak buah Alex yang memintanya baik-baik untuk menemui sang mafia kondang tersebut. Nick pun nurut karena ia dan Alex sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Setibanya di markas Alex, Nick disambut dengan ramah sebelum dihadapkan dengan Marco. Alex ingin memastikan apakah benar Nick mengajar Marco hingga babak belur, sebab nama besarnya itu ikut tercontreng akibat kejadian tersebut. Dan jika terbukti bersalah, ia akan membunuhnya. Dalam pertemuan itu, Marco berusaha memutarbalikkan fakta, ingin menuduh Nick yang telah menembak mati anak buahnya semua. Pernyataan Marco membuat Alex bimbang. Ia lalu memberi kesempatan Nick untuk berbicara, mengatakan sebenar-benarnya. Mendengar tuduhan itu, Nick meminta izin mengajukan 2 pertanyaan kepada Alex. Pertanyaan pertama, ia bertanya apakah selama ini Alex pernah melihatnya menggunakan senjata. Alex pun menegaskan bahwa selama mengenal Nick, ia tahu pria itu tidak pernah memakai senjata. Bahkan Alex menyampaikan kepada Marco, Nick mampu membunuh dengan sebuah asbak rokok. Di sini terlihat jelas bahwa Marco berbohong. Pertanyaan kedua ini lebih mengejutkan lagi. Nick meminta Alex menilai sendiri dengan menyuruh Marco membuka celananya untuk menunjukkan bekas luka di dalamnya. Itu menjadi bukti bahwa Marco lah yang sengaja memulai keributan lebih duluan. Namun karena Marco malu, ia pun menolak melakukannya. Akibatnya Alex langsung memihak kepada Nick dan mengusir Marco dari tempat kerjanya. Ia pun meminta Nick untuk segera meninggalkan kota ini sebelum masalah semakin besar, dan Marco akan segera mengirim anak buahnya untuk membunuh Nick. Good luck. Setelah pertemuan itu, Nick pulang dengan keadaan gelisah. Ia sadar bahwa Marco tidak akan tinggal diam. Dengan suasana cemas, Nick memutuskan untuk pergi makan di warung nasi padang lagi kesukaannya. Berniat menikmati sarapan terakhir karena merasa ajalnya sudah dekat. Tak disangka ia bertemu kembali dengan Cirrus yang datang untuk berpamitan. Ia berterima kasih karena Nick telah membuatnya menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki ketakutan. Dan salah satu caranya untuk menghadapinya adalah dengan keberaniannya untuk menjadi dirinya sendiri. Mendengar itu, Nick pun tersentuh dan mulai menyadari kesadarannya selama ini. Ia kesindir dengan pernyataan Cirrus dan mengakui bahwa hidupnya hancur karena obsesi hingga rungkat dan kebodohan yang membuat impiannya untuk tinggal di pulau impian sirna akibat kekurangan dana. Oh, dana. Sebagai bentuk terima kasih, Cirrus memberikan Nick tiket pesawat menuju Cores jika senilai $500.000. Ia ingin memulai hidup baru dan meninggalkan Las Vegas. Sayangnya Nick menolak karena merasa tak banyak waktu karena ada orang yang akan membunuhnya sekarang juga. Dan benar saja, kekhawatiran Nick terbukti. Marco dan anak buahnya datang ke warung padang tersebut bukan pesan makanan, tetapi ingin membunuh Nick. Situasi semakin menegangkan. Tiba-tiba Cirrus menyanyi lagu Balonku Ada 5 untuk mengalihkan perhatian mereka. Alhasil Cirrus memberi kesempatan kepada Nick untuk bersembunyi di atap rumah sambil membawa sendok dan garpu. Namun ketika mendengar Marco berencana ingin membunuh Cirrus, Nick kemudian tak tinggal diam. Ia segera meloncat dan langsung menyerang mereka semuanya dengan sendok dan garpu di tangannya tanpa mangkok ya. Dalam waktu singkat, Nick berhasil membantai seluruh anak buah Marco dengan yang sangat-sangat brutal. Nick pun ngamuk bolo hingga membunuh Marco dengan sendok dan garpu. Setelah Nick menumbangkan semuanya, ia berniat segera meninggalkan Las Vegas sebelum pasukan Marco yang lain berdatangan. Namun sebelum pergi, Cirrus kembali menghampirinya dan bersikeras menyerahkan tiket tersebut. Meski menolak, Nick akhirnya menerimanya pemberian tersebut dan mengucapkan terima kasih banyak karena Cirrus telah memberinya alasan untuk hidup. Sementara Cirrus juga berterima kasih kepada Nick karena berkat Nick ia bisa belajar menjadi orang yang pemberani menjadi dirinya sendiri. Film pun tamat. Pesan dari film ini adalah
Berani berubah itu sulit tapi sangat penting. Film ini menunjukkan betapa susahnya keluar dari kebiasaan buruk, tapi tetap ada kesempatan buat memperbaiki hidup. Yola, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bertemu kembali di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.